Halo, selamat malam Jumat buat sobat-sobat semuanya yang suka dengerin cerita-cerita horor ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Alas Soroban? Pasti kita semua tahu ya, apalagi kita yang suka mendengarkan cerita horor atau kisah-kisah horor. Pasti tidak asing dengan Alas Soroban ya, karena Alas Soroban itu terkenal dengan cerita mistisnya. Jadi ada sebuah cerita yang diunggah di aplikasi X dengan nama akun membagikan kisah mistis yang dialami di sebuah keluarga pada tahun sekitar 2001 sampai 2005 ya, di jalur Alas Roban. Ketika itu, sebuah keluarga berencana untuk melakukan perjalanan mudik dari Jakarta melalui jalur Alas Roban dengan niatan untuk menghindari kemacetan dan perjalanan yang lebih santai gitu. Jadi mereka memilih untuk lewati jalur Alas Roban. Nah, mereka memulai perjalanan pada sore hari sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Awalnya mereka tidak merasakan firasat apapun saat memulai perjalanan. Namun, sekitar pukul 21.30 WIB, ketika mereka memasuki area Alas Roban, suasana mulai berubah drastis. Jalanan yang semula lurus menjadi berliku dan gelap. Si bapak juga yang mengemudikan mobil merasa perlu mengurangi kecepatan kendaraan mereka karena kondisi jalan yang semakin menantang dengan tikungan yang tajam dan tanjakannya yang terjal. Situasi semakin menegangkan karena sisi kiri dan kanan jalan dipenuhi oleh jurang. Ketegangan ini tidak hanya berasal dari kondisi jalan yang sulit, tetapi juga dari perasaan aneh yang mereka rasakan sejak awal memasuki jalur ini. Ya, gimana nggak aneh ya? Di sisi kiri dan kanannya juga ini jurang ya. Selama perjalanan mereka tidak pernah berpapasan dengan kendaraan lain di jalur tersebut ya. Padahal ini adalah jalur utama menuju Kota Tegal yang seharusnya ramai oleh kendaraan lain. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Si bapak dan kakak turun untuk melihat kondisi, tak lupa membawa senter ya, karena pada saat kejadian menabrak itu sekitar pukul 21.30 ya. Sedangkan si ibu dan kedua adik tetap berada di dalam mobil. Anehnya, tak ada apapun yang ditabrak. Bekas berupa lecet ataupun lumpur yang menempel pun tak terlihat di sepanjang bodi mobil. Si bapak melakukan pengecekan berulang kali pun tetap aja tidak ada bekas apapun gitu di mobilnya. Nah, udahlah ya, kemudian perjalanannya pun dilanjutkan. Sekitar tengah malam, hujan mulai turun. Meski rintik-rintik, tapi cukup mengganggu pandangan pengendara. Kemudian si bapak terus membunyikan klakson setiap akan memasuki tikungan tajam. Tak lama, dari kejauhan terlihat ada cahaya neon. Merasa bersyukur banget karena mereka sudah melihat pemukiman. Tapi rupanya itu hanya sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada di sudut tikungan di bawah pohon. Si bapak dan yang lainnya memutuskan untuk singgah sebentar di warung pecel lele itu. Ketika turun, si kakak tidak sengaja menyandung pasak penanda jalan yang tertera keterangan kilometer 15. Dah lah ya. Kemudian si kakak bertanya, kok jam segini masih buka pak? Jualannya sendirian? Iya mas,
Ini sudah mau tutup kok, masnya datang. Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya mas, kata si bapak pedagangnya. Keberadaan istri penjual pecel lele itu mengagetkan si bapak dan kakak. Pasalnya, si istri itu berdiri di pintu, sedangkan saat mereka masuk tak ada yang menyadari keberadaan si ibu itu. Tapi hal itu tidak dipikirkan ya. Dah lah biarin aja, mungkin karena kitanya memang yang gak ngeh gitu. Setelah kenyang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saat hendak masuk ke mobil, untuk yang kedua kalinya, si kakak tersandung pasak penanda kilometer 15 itu lagi ya. Kondisi area Alas Roban masih hujan rintik-rintik dan mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Kali ini lancar karena tak lama mereka keluar dari jalur Alas Roban dan menuju Tegal. Tidak lama kemudian si satu keluarga itu udah nyampe lah ya di tempat tujuannya, di tempat mudiknya. Udah beberapa hari di sana, udah lumayan cukup lama. Mereka mau balik kampung lagi nih ya, melewati jalur yang sama, yaitu melewati jalur Alas Roban ya. Mereka memulai perjalanan pagi hari dan sekitar pukul 13.00 ya, atau sekitar jam 1 siang itu udah nyampe di Alas Roban. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba si Ade kebelet pengen buang air kecil. Akhirnya si bapak memepetkan mobilnya ya ke pinggir. Sambil menunggu si Ade buang air kecil, si kakak melihat-lihat pemandangan di sekitar. Dan ternyata si kakak melihat pasak penanda jalan yang bertuliskan 15 km. Setelah diingat-ingat, ternyata pasak penanda itu merupakan tempat waktu mereka makan pecel lele di sana. Nah, yang bikin herannya lagi, ternyata pasak penanda jalan itu berada sekitar 1 meter dari jurang ya. Jadi kalau diingat-ingat, ternyata waktu itu mereka makan melayang di atas jurang gitu. Memang sih itu kejadiannya tidak masuk akal ya, atau gak masuk di logika gitu. Tapi ini adalah cerita yang mereka alami pada saat itu ya. Nah, saya juga belum tahu kelanjutannya seperti apa. Entah shock atau gimana gitu ya. Yang jelas ceritanya hanya sampai sana aja sih. Jadi si keluarga itu baru ternyata tidak ada warung di sana gitu. Sampai di sini aja ceritanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalian kalau yang punya cerita-cerita horor, boleh deh silakan komen ya.